Tiap investor pasti pengen dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi ada beberapa kesalahan investor pemula yang bisa bikin kalian maunya untung malah jadi buntung. Halo guys, balik lagi di channel gue. Gue Bayu Marco dan gue adalah investor dan entrepreneur. Hari ini gue akan ngebahas 6 kesalahan investor pemula yang bisa bikin keuntungan kalian itu tergerus atau bahkan kalian bisa rugi. Jadi buat kalian yang mau investasiin THR kalian, nonton sampai habis ya. Kesalahan yang paling sering gue temuin itu adalah kalian nggak punya dana darurat. Biasanya dana daruratnya itu ada, cuman dimasukin ke investasi yang punya resiko tinggi. Dana darurat itu kayak sabuk pengaman buat kehidupan kalian. Jadi, misalnya kalau ada kejadian yang nggak terduga, misalnya handphone kalian rusak atau ban mobil bocor, kalian punya uang untuk mengcover biaya-biaya itu. Kalau kalian nggak punya dana darurat, itu bahaya. Jadi, sebelum kalian investasi, pastikan kalian punya 6 kali biaya pengeluaran bulanan kalian. Kalau kalian udah punya itu, baru kalian boleh investasi. Kesalahan selanjutnya adalah kalian nggak punya tujuan investasi. Semua orang yang investasi emang pengen dapat yang namanya imbal hasil atau keuntungan. Tapi tujuannya itu buat apa? Kalau kalian cuma pengen cari keuntungan, itu bukan tujuan investasi. Buat gue, tujuan investasi itu harus jelas, dapat diukur, realistis, dan jelas deadline-nya. Misalnya nih, kalian pengen punya duit 1 miliar dalam 5 tahun ke depan. Tujuan investasi ini penting banget. Soalnya, kalau nggak ada target, kalian itu nggak akan berusaha untuk mencapai target kalian. Emang sih, yang namanya target itu bisa meleset. Tapi lebih baik meleset 1 atau 2 tahun dibanding nggak mulai sama sekali kan? Banyak investor yang masih belum tahu profil resiko mereka. Profil resiko itu penting banget, supaya kalian bisa menaruh aset investasi kalian sesuai dengan kenyamanan kalian. Toleransi resiko setiap investor itu beda-beda. Biasanya kalau investor itu masih lajang, nggak punya tanggungan, biasanya itu mereka lebih agresif. Kalau investornya udah lebih tua usianya, atau masih punya cicilan, atau masih ada anak yang harus ditanggung, biasanya mereka itu investor yang lebih konservatif. Profil resiko tiap-tiap investor itu beda-beda. Ada yang nyaman dengan resiko tinggi, ada juga yang nyaman dengan resiko rendah. Kalau kalian berinvestasi tapi nggak sesuai dengan profil resiko kalian, kalian bisa stres. Kalau kalian investasi di saham atau kripto, untungnya emang gede. Tapi ingat, di balik keuntungan yang besar, ada juga resiko yang besar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe biar bisa belajar investasi dan bisnis. If you fail to plan, you're planning to fail. Jika kamu gagal berencana, artinya kamu merencanakan untuk gagal. Kesalahan para investor pemula, mereka itu nggak punya rencana investasi. Tujuan adanya rencana investasi, biar kalian bisa memaksimalkan keuntungan kalian dengan berinvestasi di produk yang tepat. Misalnya nih, kalian punya target untuk beli rumah 5 tahun lagi. Tapi beda lagi kalau misalnya kalian butuh uang dalam waktu dekat. Kalian nggak cocok masukin investasi kalian dengan imbal hasil yang tinggi, karena resikonya juga tinggi. Banyak investor yang tidak melakukan analisa sebelum melakukan investasi. Yang namanya analisa harus ada data dan juga fakta. Data dan fakta itu kalian analisis, baru kalian bisa ambil hipotesa dan ambil keputusan. Kalau kalian menganalisa nggak pakai data dan fakta, artinya kalian itu menganalisa pakai feeling. Kalau kalian analisa pakai feeling, maka kalian nggak akan logis dalam ambil keputusan. Kalau kalian ikut grup investasi berbayar, gue rasa itu juga nggak tepat. Kenapa? Karena profil resikonya, tujuan investasinya itu juga beda. Jadi, strategi dan tindakan investasinya juga beda. Investor pemula itu biasanya pengen untung yang paling besar dalam waktu yang paling singkat. Makanya investor pemula itu all in dalam satu aset investasi. Investor pemula itu suka lupa kalau imbal hasil yang tinggi, resikonya juga tinggi. Jadi kalau kalian gak siap dengan resiko yang tinggi, jangan all in dalam satu jenis aset. Kalian itu harus diversifikasi aset kalian. Tujuannya
biar kalau misalnya ada satu aset yang performanya buruk, ada aset-aset lain yang bisa menopang. Nah, itu dia beberapa kesalahan yang sering terjadi pada investor pemula. Kalau kalian punya cerita apa nih tentang kesalahan investasi kalian? Coba ketik di kolom komentar ya. Kalau kalian mau belajar tentang investasi, klik di sini ya.